Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di program Madah. Masih ada harapan. Dan pada kesempatan ini, saya Maria tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang tamu dari jauh. Beliau adalah Pendeta Anita dari Holland. Hello, great to see you. Great to see you. Okay. Nice to meet you. What brings you to Indonesia? What me brings to Indonesia that I have a burning heart for marriages. Yang membawa kami ke Indonesia adalah kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk pernikahan. My husband and me, we are married for more than 47 years. Suami dan saya sudah menikah selama lebih dari 47 tahun. So we have a lot of experience. Jadi kami memiliki banyak sekali pengalaman. And maybe when you are looking now, you are thinking, I want to improve my marriage. Dan mungkin ketika Anda menyaksikan tayangan ini, Anda juga sedang berpikir bahwa saya ingin memperbaiki pernikahan saya. But I don't know how. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. You must know that Jesus and God is involved in our marriage. Anda harus tahu bahwa Allah Bapa dan Yesus itu terlibat di dalam pernikahan kita. The best key to a successful marriage is that you put Jesus in the midst of your life. Satu pernikahan yang berbahagia dan sukses adalah pernikahan di mana kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah kita. Because the Bible says that the threefold cord is not quickly broken. Karena Alkitab berkata bahwa 3 utas tali tidak akan mudah terpatahkan. And we can see that Jesus is interested in marriages. Dan kita melihat bahwa Yesus amat tertarik pada pernikahan. Because the first miracle that he did was at the wedding at Cana. Karena pernikahan pertama yang dia hadir adalah pernikahan di Kana. You know all the story of the wedding of Cana. Anda tentunya tahu tentang kisah ini pernikahan di Kana. And if you don't know, you can read it in John 2. Dan kalau Anda belum mengetahuinya, silakan Anda buka Alkitab Anda di dalam Yohanes pasal yang kedua. And you can read it yourself. Dan Anda bisa membacanya sendiri There nanti. was no wine anymore. Tidak ada lagi anggur dalam pernikahan itu. And wine is a symbol in marriages for joy and expectance and hope. Ya, dan simbol dari anggur itu sebenarnya merupakan perlambang dari sukacita, dari pengharapan. And sometimes the wine in our marriage is gone too. Dan kadang-kadang sukacita itu juga hilang di dalam pernikahan kita. No joy anymore. Tidak ada lagi sukacita. Frustration or bitterness. Yang ada adalah frustrasi dan kepahitan. Maybe fear. Mungkin ada ketakutan. But God wants to help you. Tapi Allah ingin membantu Like saudara. he did at the wedding in Cana. Sama seperti yang dia lakukan pada pernikahan di Kana. Jesus changed the water into wine. Di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. And what did Jesus do? Dan apa yang Yesus He lakukan? pointed out 6 jars of 6 waters of jars. Dan dia melihat di sana ada 6 tempayan yang berisi air. Be used for the guests. Dipakai untuk membasuh kaki tamu-tamu. And what is needed in our marriage is that cleansing of our marriage. Yang diperlukan di sini untuk kita tahu bahwa kita juga perlu air untuk membasuh pernikahan So kita. the jars were filled up again. Sehingga tempayan yang berisi air itu seharusnya diisi With kembali water. dengan air. And then Jesus said, bring it to the master of the feast. Dan Yesus berkata, bawalah air ini kepada kepala perjamuan. And the master of the feast brought it to the bridegroom. Dan lalu kepala perjamuan ini, kepala pesta ini membawa kepada pengantin pria. And what happened during that action? Dan apa yang terjadi selama tindakan itu The dilakukan? water was changed in wine. Air yang tadi ada di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. So it was a miracle. Jadi itu adalah satu mujizat And pemirsa. that is what Jesus can do in your life. Dan inilah yang Yesus dapat lakukan di dalam kehidupan Anda pemirsa. You must have hope, new hope. Pertama, Anda harus punya satu And pengharapan. come in action. Dan lalu kita melakukan tindakan. You know, love without action is nothing. Karena kasih tanpa perbuatan itu tidak ada artinya apa-apa It's pemirsa. just with face the same.
Sama seperti iman itu sama. Faith without action is dead. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. So come in action. Jadi datang dan lakukan Get tindakan. new hope. Dapatkan satu pengharapan. If it's possible, ask one another forgiveness. Dan kalau itu memungkinkan, mintalah maaf atau pengampunan satu dengan yang That's lain. what my husband and me did several times. Itulah yang saya dan suami lakukan selama berulang Will you kali. forgive me? Apakah kamu mau memaafkan aku? Because we all make mistakes. Karena kita semua melakukan And kesalahan-kesalahan. like God forgives us, Sama seperti Allah mengampuni umatnya, we can forgive one another. kita dapat mengampuni satu sama lain. You know, when I look back to my life, Saudaraku, ketika saya kembali melihat kehidupan saya when dulu, we were married, ketika kami menikah dulu, I didn't know anything about being married. saya tidak tahu tentang pernikahan I yang made a dalam. lot of mistakes. Sampai-sampai saya membuat banyak sekali And kesalahan. we went through all kind of problems too. Dan kami mengalami banyak sekali masalah. But we learned. Tapi kami belajar di And we situ. were doing better. Dan kami melakukan dengan lebih baik And lagi. I believe Dan saya yakin that the best is yet to come in your life. bahwa yang terbaik itu belum datang, masih akan datang dalam hidup Like the pernikahan best saudara. wine was yet to come. Sama seperti anggur yang terbaik itu belum hadir dalam So I hidup want to Anda. encourage you. Jadi saya ingin mendorong Anda pemirsa, I believe in your life the best wine is yet to come. bahwa anggur yang terbaik dalam pernikahan Anda akan segera If you datang. involve God in your life. Kalau Anda mengundang Allah And dalam when you hidup start to Anda. communicate. Dan ketika Anda mulai berkomunikasi. And then when you are as old as I am, Dan ketika nanti Anda menjadi setua seperti I saya. have already children and grandchildren. Saya punya anak dan cucu-cucu. Then when you look to your life, Dan lalu Anda melihat kembali kepada kehidupan Anda then dulu. you can be so glad. Anda akan dapat menjadi Because sukacita. you know we have had a good life. Karena kita tahu, oh kita punya satu kehidupan yang baik. Love is still involved in our marriage. Tentu saja kasih masih terlibat, harus terlibat dalam pernikahan We kita. love one another more than in the beginning. Kita harus mencintai pasangan kita itu lebih dari pernikahan kita waktu pertama-tama Because dulu. we went through all kind of things in our lives. Karena kita telah melalui banyak hal dalam pernikahan And it kita. brought us together. Dan itulah yang membawa kita More tetap than bersama-sama. before. Lebih dari kita So dulu. I know Jadi saya in tahu your life, di dalam hidup the Anda best is yet to come. bahwa yang terbaik itu masih belum datang. It will be the best wine. Maka akan ada anggur yang terbaik. And now I want to ask my husband up to come and to share something. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan selanjutnya untuk suami saya, Bapak Pendeta Ab. Dan pemirsa, saat ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Ab dan beliau akan melanjutkan pembicaraan kita tadi bersama dengan Ibu Anita. Come on, Pastor. Hi. Now, do you want to add something from your wife's explanation about marriage? Oh, I'd like to do that. Yeah. Why do so many marriages fail? Mengapa pemirsa ada banyak pernikahan yang gagal? I have been a lawyer Saya dulunya adalah seorang pengacara and I did a lot of divorce proceedings. dan saya melakukan banyak proses perceraian. But when I accepted Jesus in my life, Tetapi ketika saya menerima Yesus dalam hidup saya, I stopped doing divorces. saya mulai berhenti mengurus perceraian. And we started to prepare young people for marriage. Dan kami mulai mempersiapkan orang-orang muda untuk masuk dalam pernikahan And we mereka. counseled people in marriage problems. Dan kami menasehati orang-orang dalam masalah-masalah pernikahan mereka. And I discovered where did it go wrong. Dan lalu saya menemui mengapa pernikahan itu bisa salah. And I will tell you something about it. Dan saya akan ceritakan mengapa And I use alasannya. some pictures Dan saya akan memakai beberapa gambar to make it more clear. untuk membuatnya menjadi lebih jelas untuk pemirsa. So let's see where did it go wrong. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa itu menjadi salah. We have to study the soul. Kita harus mempelajari tentang jiwa. Man is body, soul, and spirit. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. But this teaching concentrates on the soul. Tetapi pengajaran ini adalah lebih berkonsentrasi pada jiwa. I show you a picture of man.
saya akan memberikan petunjuk atau gambar tentang manusia, spirit, soul, and body. tentang roh, jiwa, dan tubuh. And then I show you a picture of the soul. Saya akan memberi petunjuk Anda gambar tentang jiwa. What is the soul? Apakah itu jiwa? It is something inside of us. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita. And it has three parts. Dan jiwa terdiri dari The 3 hal, intellect, yaitu intelektual the emotions, kita, emosi kita, and the will. dan kehendak kita. That's our soul. Itulah tentang jiwa. It's our personality. Itu adalah sebuah kepribadian. It is who we are. Itu adalah tentang siapa kita. And then I show you a picture of God. Lalu saya akan menampilkan gambar tentang Allah. God is Father, Son, and Holy Spirit. Allah itu adalah yang kita kenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 persons and yet one God. 3 pribadi tapi 1 Allah. God is a relationship Allah itu ada di dalam hubungan itu. because God is love. Karena Allah adalah kasih. And for love you need a relationship. Dan untuk sebuah kasih Anda tentu perlu sebuah hubungan. Father, Son, and Holy Spirit love each other wonderfully. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus saling mengasihi dengan begitu indahnya. And since God is love, Dan karena Allah itu kasih, He wanted to share His love with many persons. karena itu Allah ingin membagikan kasih-Nya dengan banyak orang. That's why He started to create people. Karena itulah Allah mulai menciptakan manusia. God wanted to share His love with a big family. Karena Allah ingin membagikan kasih-Nya kepada lebih banyak orang, pada But keluarga-keluarga. He started with one human being. Tapi dia mulai dengan satu keluarga. And you know Adam walked in the garden Dan Anda tahu bahwa Adam saat itu berjalan-jalan di taman. and he and God were very close. Dan Adam bersama dengan Allah, mereka itu begitu dekat. But Adam was by himself. Tetapi saat itu Adam sendirian. He could love God, of course, Tentu saja dia dapat mengasihi Allah. but he had no similar mate. Tapi dia tidak punya pasangan yang seimbang. And God said there's something not good. Allah berkata, wah ini ada sesuatu yang harus ada yang baik di sini. It is not good that man should be alone. Oh, tidak baik maksudnya apabila manusia itu sendiri saja. So he took part of the man and created a woman. Jadi dia mengambil bagian dari manusia pria itu dan memberikannya untuk wanita. And now I show you a picture of the 3 of them. Dan saya akan memberikan contohnya atau gambarnya dari ketiga hal itu. God, man, and woman. Di situ ada Allah, manusia atau pria dan wanita. And he brought the woman to the man. Lalu Tuhan membawa wanita kepada pria itu. Can you imagine how excited Adam was? Dan dapatkah Anda bayangkan betapa semangat atau sukacitanya Adam saat He said, itu. finally, a being like me. Kata Adam, aduh pada akhirnya ada juga seseorang yang seimbang atau sepadan denganku. And still so different. Dan tapi masih begitu berbeda. It was a little bit like him, but still completely different. Masih sama dengan dia tapi dengan ada perbedaan-perbedaan yang benar-benar berbeda. And God brought them together, Lalu Allah mempersatukan mereka. and he blessed them. Dan Tuhan memberkati mereka. And that was the first marriage. Dan itu adalah pernikahan yang pertama. And we can read in Genesis, Kita dapat membacanya di dalam Kejadian. therefore a man shall leave his father and his mother Karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya and cling to his wife, dan bersatu dengan istrinya and they will become one flesh. dan mereka akan menjadi satu daging. Because before they had been one flesh, Karena sebelum mereka menjadi satu daging, in one being. mereka adalah satu But now they manusia were 2 saja. beings, Tetapi setelah itu mereka ada 2. and still they became one flesh. Tapi dalam 2 itu mereka menjadi satu. What a miracle. Itu adalah satu mujizat. What a mighty God we have. Itu adalah Allah yang besar, yang hebat yang kita miliki. But you know that the first couple sinned against God. Tapi tidakkah kita tahu, kita tentunya sudah tahu bahwa pasangan yang pertama mereka jatuh dalam dosa. Because God had an enemy.
Karena Allah punya musuh and his name is Satan. dan namanya adalah setan. And Satan whispered in the ears of the woman. Dan setan membisikkan sesuatu di telinga wanita atau Hawa. And he said to her, don't listen to God. Dia berkata, jangan dengarkan pada Allah. You can decide for yourself what is good and what is bad. Kamu dapat putuskan sendiri apa yang baik dan apa yang tidak baik. And she listened to the Satan. Dan Hawa mendengarkan pada setan. And her husband did the same. Dan lalu suaminya Adam melakukan yang sama. God had been their master. Seharusnya Allah itu dulu Allah adalah menjadi tuan mereka. But now they had chosen for another master. Tetapi sekarang mereka memilih tuan atau tuhan yang lain. And you cannot serve two masters. Anda tidak dapat melayani dua tuan. So what happened? Jadi apa yang terjadi The selanjutnya? relationship with God was broken. Maka hubungan Allah dengan manusia menjadi hancur atau rusak. I show you a picture of Satan talking to the woman. Saya menampilkan gambar tentang setan yang berbicara kepada Hawa. And I show you a picture of the soul of the human being. Dan saya tampilkan gambar tentang jiwa dari manusia. Because they were changed. Karena mereka diubahkan. Their intellect became proud. Maka pikiran mereka itu menjadi sombong. And their emotions became selfish. Emosi mereka menjadi egois. And the will became rebellious. Kehendak mereka menjadi suka memberontak. The personality of human being changed. Dan kepribadian dari manusia itu menjadi berubah. And we call this the original sin. Dan kita menyebut ini dosa asal. Man would henceforth have to rely on himself. Yaitu manusia harus mengandalkan dirinya sendiri. And God said something to the woman. Dan kemudian Allah mengatakan sesuatu kepada Hawa. He said, your desire will go for your husband. Allah berkata, kamu akan mengingini suamimu. And he said, your husband will dominate you. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. And that's what we see in the world. Dan itulah yang kita lihat di dunia ini. Women are often oppressed. Wanita seringkali tertekan They are dominated by men. karena mereka dikuasai oleh pria. That's not what God wanted. Itu bukanlah yang Allah He inginkan. created man and woman with equal value. Karena Allah menciptakan pria dan wanita dengan sederajat. So everything deteriorated. Jadi semua itu menjadi hancur atau menjadi kabur. This is the bad news. Ini adalah kabar buruknya. But there's also good news. Tapi ada juga kabar baiknya. God gave a promise. Allah memberikan satu janji. He said, the head of the devil shall be crushed by the seed of the woman. Bahwa kepala ular itu akan dihancurkan oleh benih dari atau keturunan dari wanita ini, Hawa. That once there would be a woman Suatu saat akan ada wanita who would give birth to a man. yang akan melahirkan seorang pria He would crush the devil. yang akan menghancurkan kepala dari ular itu. And who was that man? Dan siapakah pria itu It was Jesus, atau orang itu? Dialah Yesus, the Son of God. anak Allah. He came to earth. Yesus putra Allah sudah datang ke dalam dunia. The Father sent him to the earth Allah mengutusnya ke dalam dunia to ini destroy the devil untuk menghancurkan musuh, and to set the earth free from him. untuk menghancurkan iblis dan untuk membebaskan dunia daripada iblis. But not only that, Tapi bukan itu saja. he also came to restore the relationship between man and God. Yesus datang untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. But by the sin, the personality of man changed. Tetapi oleh karena dosa, maka kepribadian manusia itu menjadi berubah. And we see that the soul no longer was nice. Dan kita lihat bahwa jiwa itu tidak lagi menjadi baik. Produced the works of the flesh. Tapi jiwa itu menghasilkan perbuatan-perbuatan And kedagingan. the Bible calls it the fruit of the flesh. Dan Alkitab menyebutkan itu perbuatan-perbuatan daging. Or the fruit of the fallen soul. Atau perbuatan-perbuatan dari jiwa
yang telah jatuh And dalam I have dosa. made a picture of that. Dan saya menampilkan gambarnya untuk The Anda. intellect was proud, Yang pertama adalah kesombongan the intelektual, emotions were selfish, emosi yang penuh dengan keegoisan, and the will was rebellious. dan kehendak yang suka memberontak. And in Galatians 5:19-21, you can read what the fruit of the fallen soul was. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 kita dapat membacanya And I shall mention tentang it. perbuatan daging. Discord, jealousy, fornication, rivalry, rage, enmity, quarrels, sorcery, idolatry, and so on. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain-lainnya. Jesus called this condition the hardened heart. Yesus menyebut keadaan ini sebagai hati yang telah mengeras. This is an image of the fallen man. Dan ini adalah gambaran dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. This is what man is without God. Inilah keadaan di mana manusia tanpa Allah. Maybe it seems not always that way, Mungkin tampaknya tidak selalu demikian, but in fact this is an image of me. tetapi sesungguhnya itu adalah nampak gambaran dari saya. When I don't depend on God, Yaitu ketika saya tidak bergantung kepada Allah, for me it's very hard to really love. buat saya itu sangat susah untuk saya mengasihi. And the unity with God was broken. Dan kesatuan saya dengan Allah itu menjadi rusak. And I show you a little picture Dan saya akan menunjukkan sedikit gambar of God, man and woman, bagaimana Allah, pria dan wanita, suami dan istri, but the colors of man and woman have been changed. tetapi warnanya sudah berubah. They are no longer green. Tidak lagi warnanya berwarna hijau, Green was the color of life. karena hijau yang saya tampilkan itu adalah simbol dari kehidupan. But as I told you, God had a solution. Tapi seperti saya katakan bahwa Allah itu punya jalan keluar. Man had sinned, Manusia telah jatuh dalam dosa. but Jesus came to earth to die for the man, for the sins of man. Tapi Allah telah mengutus putranya agar dia bisa mengampuni mereka dari dosa-dosa And mereka. man could be set free from sin. Dan manusia dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka. And I have a picture of the crucified fallen soul. Dan ada gambar tentang satu kedaging yang sudah disalibkan. When we accept Jesus in our hearts Ketika kita menerima Yesus dalam hati kita, and we become baptized in dan water, kita dibaptiskan di air, we are immersed in water, kita dicelupkan ke air, we die with Christ. di situ kita mati dengan Kristus. He died for our sins, Dan dia mati bagi dosa-dosa kita. he was buried, Dia dikuburkan, and when we go into the water, dan ketika kita masuk ke dalam air, we are buried with him. itu artinya kita dikubur bersama-sama dengan dia. That then we raise out of the water Dan ketika kita bangkit keluar dari air, and we are renewed. kita diperbaharui. And I show you a picture of the new person, Dan di situ saya ingin tampilkan tentang kehidupan manusia yang baru. and I show you a picture of the old person. Saya tampilkan gambar tentang manusia lama. The intellect was proud, Inteleknya masih sombong. but now we become humble again. Tapi sekarang kita menjadi rendah hati. The emotions were full of egoism, Yang dimana dulu emosinya penuh dengan keegoisan. but now we can love. Tapi sekarang kita bisa mengasihi. The will was rebellious, Di mana dulu kehendak kita penuh pemberontakan. but now we can be subjected or submitted. Kita sekarang bisa tunduk kepada Allah. So we are changed Jadi kita berubah, by the saudara. power of God. Oleh karena kuasa This Allah. is the good news. Inilah kabar God baiknya. wants us to be renewed Karena Allah ingin kita diperbaharui by the Holy Spirit. oleh Roh Kudus. And there's a new fruit growing in us. Dan lalu ada bertumbuh buah-buah yang baru dalam hidup kita. And we call that the fruit of the Spirit. Dan kita sebut itu adalah buah-buah roh. You can read it in Galatians 5:22. Anda bisa membaca di dalam Galatia 5 ayat And the fruit is 22. love, peace, patience, kindness, goodness, faith, meekness, self-control. Buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. This is the fruit of the Spirit. Ini adalah buah-buah roh. And the relationship between man and God is being restored. Dan hubungan Allah dan manusia itu kembali And I show dipulihkan. you the picture Dan saya menunjukkan gambarnya of the kepada new Anda. man and the old man. Antara manusia lama dan manusia yang baru. And I show you another picture Saya juga tampilkan gambar of berikutnya. husband and wife and God. Antara suami istri dan Allah. And the triangle is restored. Dan hubungan segitiga ini sekarang dipulihkan. Every marriage can be restored Setiap pernikahan bisa dipulihkan by the power of God. oleh kuasa Allah. The solution of all the marriage problems is the cross. Jadi jalan keluar terhadap setiap masalah dalam rumah tangga adalah salib. The cross of Jesus. Salibnya Yesus. So you can solve your problem by the power of God. Jadi Anda dapat mengatasi masalah pernikahan Anda dengan salib Kristus. And if you've never accepted Jesus in your life, Dan kalau Anda belum menerima Yesus dalam hidup Anda, just say, Jesus, katakan Yesus, I acknowledge that you died for my sins. saya tahu bahwa Engkau sudah mati atas dosa-dosa You saya. paid the price. Engkau sudah membayar harganya. And I want to accept you in my heart. Dan aku ingin menerima Engkau di dalam hatiku. Renew my life. Perbaharuilah Come and hatiku, dwell in hidupku. me. Mari datang dan masuk dalam hidupku. And I want to live with you the rest of my Dan life. aku ingin tinggal seumur hidupku bersama dengan Engkau. And learn me how to love. Ajari aku bagaimana cara untuk mengasihimu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I thank you for listening. Terima kasih. Dan demikian pemirsa, kita sudah diberkati. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa atau konsultasi, mari hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama dengan Pastor Up. Thank you Thank for you. coming and for sharing. Sampai berjumpa di program Mada selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.